Gubernur Riau Samsuar meninjau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 Provinsi Riau terhadap tenaga publik yang berlangsung pada hari ini di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Untuk diketahui, tenaga publik merupakan kategori pada tahapan kedua yang mendapatkan prioritas vaksinasi, yang mana pejabat publik ini adalah yang memiliki pekerjaan sehari-hari berhadapan dengan banyak orang sehingga berisiko tinggi terpapar. Untuk itu menjadi prioritas diberikan vaksinasi. Kepada wartawan, Gubernur menyampaikan bahwa peserta vaksinasi dari pekerja publik ini lebih kurang sekitar 2.000 orang yang nantinya akan melaksanakan vaksinasi di Gelanggang Remaja Pekanbaru. Selanjutnya, tenaga publik terhadap pedagang pasar nantinya juga akan dilakukan vaksinasi, namun khusus pelaksanaannya akan dilakukan di pasar. Samsuar berharap adanya partisipasi dari masyarakat agar dapat menyukseskan pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 di Provinsi Riau. Dan ia juga berharap kepada seluruh bupati dan wali kota untuk segera melakukan hal yang sama. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga memberikan semangat kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas memberikan vaksinasi serta kepada para peserta yang akan divaksinasi. Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Juliani Nazir mengatakan vaksinasi untuk tenaga publik ini dilakukan secara bertahap dan selanjutnya akan digelar di daerah khususnya untuk pedagang pasar, sedangkan untuk lansia menurut Mimi akan digelar di fasilitas kesehatan. Ya kan ini harus bertahap, nggak bisa sekaligus dilakukan vaksinasinya, semua harus bertahap. Karena kan kita mempunyai vaksinator yang terbatas dan pelaksanaannya juga nggak mungkin seluruh 925.000 tenaga publik langsung divaksinasi, mungkin harus bertahap. Dan inilah salah satunya untuk tahapan yang pertama ini untuk memotivasi yang lainnya untuk melaksanakan vaksinasi ini. Dan alhamdulillah saya lihat sangat antusias teman-teman dari OPD baik vertikal maupun dari lingkungan pemerintahan, teman-teman dari keamanan, media dan tenaga pendidik, atlet dan lainnya. Mungkin seperti itu. Dagang pasar Bu rencananya? Itu nanti dilakukan oleh nanti berkolaborasi dengan Dinas Kota. Karena yang mengetahui di mana pasar-pasar itu ada di kota. Lansia nanti dilakukan di Vaskes, karena kan lansia kita melakukannya harus dengan kehati-hatian, karena kan lansia di atas usia 60 tahun kan banyak hal yang harus diperhatikan tentang kesehatannya. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Sebanyak 2.000 orang hari ini mengikuti vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang dipusatkan di Gelanggang Remaja Jalan Sudirman Pekanbaru ini diikuti dengan antusias. 2.000 orang yang dikategorikan tenaga publik tersebut menurut Kepala Dinas Kesehatan Riau Mimi Juliani Nazir adalah TNI, Polri, awak media, aparatur sipil negara, atlet, serta tokoh agama, termasuk juga guru. 2.000 tenaga publik yang diberi vaksin hari ini akan kembali diberikan vaksin pada tahap kedua nanti, yakni terhitung 14 hari ke depan. Bedanya, pemberian vaksin dilakukan di rumah sakit sesuai dengan vaksinator tempat tenaga publik dilakukan. Hari ini tanggal 1 Maret kita melaksanakan vaksinasi massal untuk tahap kedua, yaitu tenaga publik. Tenaga publik yang terdiri dari tenaga keamanan, TNI, Polri, kemudian tenaga pendidik, para wartawan dan media, tenaga pegawai pemerintah, baik itu instansi vertikal maupun di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, atlet, dan tokoh agama, yang tentunya ini merupakan program pemerintah untuk tahap yang kedua. Dan sasarannya pada hari ini kita mentargetkan dari data yang kita kumpulkan sebanyak lebih kurang 2.000 orang. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi sebanyak 2.000 orang. Dan ini dibagi dengan 3 sesi, di mana masing-masing sesi itu di teman-teman perwakilan daripada rumah sakit sebagai vaksinator itu berpartisipasi pada masing-masing sesinya, dan itu menghandle instansi dan organisasi yang sudah ditentukan. Untuk yang tahap kedua nantinya yaitu 14 hari setelah dilakukan suntikan pertama. Nah itu dilakukan pada rumah sakit di mana yang bersangkutan melakukan penyuntikan. Misalnya
si A melakukan penyuntikan pertamanya di Rumah Sakit Arifin Ahmad. Maka untuk yang keduanya untuk pergi ke Rumah Sakit Arifin Ahmad untuk penyuntikan kedua 14 hari setelah hari ini. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia Zona Riau II menyatakan dukungannya kepada pemerintah dalam upaya penanganan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kelompok Jemaah Ahmadiyah Indonesia Zona Riau II ini dipusatkan di Tanjung Medan, Rokan Hilir. Amir Ahmadiyah Zona Riau II Ilham dalam rilis yang diterima Barabas mengungkapkan bahwa kelompoknya siap ikut serta dalam menjaga kondusivitas Kantipmas di wilayah tersebut, terutama sehubungan dengan program vaksin dari pemerintah sebagai upaya mengakhiri pandemi COVID-19. Menurut Sang Amir, kelompoknya juga akan berpartisipasi dalam menyukseskan program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan 4M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ia menambahkan sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, mereka telah mendapatkan arahan dari pusat untuk mengikuti himbauan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau, dan kelompok Ahmadiyah siap menyukseskan program pemerintah dalam hal untuk dilakukan vaksinasi. Menindaklanjuti hal tersebut, maka untuk sementara waktu kegiatan keagamaan atau kegiatan pengajian jemaah Ahmadiyah yang mendatangkan jemaah dari luar daerah ditiadakan. Masing-masing jemaah juga diminta untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing. Sebagai bentuk keseriusan dalam mentaati anjuran pemerintah dalam hal memutus mata rantai penyebaran COVID-19, mereka juga disertai dengan pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham, selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Zona Riau II beserta pengurus, mengajak seluruh jemaat Ahmadiyah untuk mematuhi protokol kesehatan dan mendukung program pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi Sinovac, serta mendukung Polda Riau dalam menjaga Kantipmas yang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Provinsi Riau tidak akan tinggal diam melihat perkebunan ilegal seluas 1,2 juta hektar di kawasan hutan. Bahkan Pemprov Riau akan segera mengeksekusi perkebunan ilegal tersebut. Namun untuk mengeksekusi kebun ilegal itu, Pemprov Riau masih menunggu aturan main dari peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Makmun Murad, mengatakan untuk penyelesaian perkebunan di kawasan hutan itu, skemanya adalah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun karena mekanismenya sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, lanjut Murad, maka pihaknya tinggal mengimplementasikannya saja. Karena itulah, pihaknya berharap salinan PP tersebut tidak terlalu lama sudah keluar, sebab dalam PP itu sebagai acuan bagaimana mekanisme penyelesaian kebun ilegal tersebut. Terkait dengan hal ini, Bapak-bapak itu kan juga sudah tahu persis bahwa penyelesaian kebun di dalam kawasan hutan itu skemanya itu menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi tidak benar kita membiarkan kebun ilegal itu gitu loh. Tapi karena mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya kita tinggal mengimplementasikan saja. Dan tadi malam baru keluar peraturan PP-nya kan. Jadi kita sedang menunggu PP yang menjadi penguat Undang-Undang Cipta Kerja itu, sehingga tidak ada masalah gitu. Tinggal eksekusi saja ke depan itu untuk kebun ilegal itu gitu. Untuk yang 1,2 juta hektar itu kita memang sedang menunggu PP-nya itu, dan PP-nya sudah keluar, tinggal kita dapatkan nanti salinannya yang mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama melalui PP itu sudah jelas bagaimana mekanisme penyelesaiannya begitu. Jadi bukan berarti kita diam
untuk yang kebun ilegal itu. Karena ada undang-undang cipta kerja itu, maka persoalan mengenai kebun ilegal itu akan diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Untuk diketahui, tim Satgas Terpadu Penertiban Penggunaan Kawasan Hutan dan Lahan secara ilegal Riau tahun 2019 telah menyisir 32 perusahaan di 9 kabupaten kota seprovinsi Riau. Tim Satgas tersebut dipimpin langsung Wakil Gubernur Riau, Edi Natar Nasution. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.